Snow, dan di video kali ini gue akan bahas watchlist pemain untuk di game week 13. Dan gue udah menyiapkan 3 pemain untuk kita pantau, dan yang pertama adalah Christian Benteke. Benteke ini harganya 6,3 dan ownershipnya sekarang 1,9%. Dan kemarin baru cetak 2 gol ya, dan poinnya itu 12. Sebenarnya dari sebelum international break gue sebenarnya udah mau bawa dia ke tim gue, si Benteke ini, karena gue lihat si Benteke statistiknya dan grafiknya pun juga kalau gue bandingin sama Wilson atau bahkan si Kane gitu ya, dia jauh unggul. Nanti gue akan taruh statistiknya nanti di video di bagian edit ya. Tapi masalahnya gue musim ini jarang nonton Crystal Palace, bisa dibilang nggak pernah ya. Gue nonton Crystal Palace itu pas lawan Arsenal aja kemarin yang 2-2, di mana Benteke juga skor 1 gol juga. Dengan statistiknya dia yang menurut gue luar biasa ya, tapi tanpa gue bisa melihat dia bakal bermain seperti apa, makanya gue ragu kemarin mau beli dia ke tim gue. Tapi menurut gue sih mulai dari game week ini, menurut gue untuk beli Benteke itu layak karena harganya murah pertama, dan Crystal Palace sekarang attackingnya cukup bagus, dan mereka bisa skor gol lawan siapa aja kayaknya ya, yang tim-tim menengah ke atas ataupun ke bawah. Jadi menurut gue dengan Crystal Palace jadwalnya cukup bagus juga untuk 6 game ke depan, yaitu game 13 besok lawan Villa, 14 lawan Leeds, dan 15 lawan MU, Everton, Southampton, dan Watford. Menurut gue sih sangat layak untuk beli Benteke. Dan ngomongin rencana gue tadi ya, yang tadi gue bilang di awal, setelah Benteke kemarin brace, ini gue nyesel banget kenapa gue malah pilih Wilson daripada dia ya, karena gue udah kepikiran cukup lama beli dia. Dan kalau gue otak-atik tim gue pun, kalau misalkan gue beli Benteke, itu tim gue jauh lebih bagus daripada dengan Benteke daripada dengan Wilson untuk long term. Jadi ya bisa dibilang gue cukup menyesal ya beli Wilson, karena Wilson memang untuk short term aja, sementara si Benteke lebih long term ya. Tapi ya Benteke ini minusnya itu dia kemungkinan agak riskan untuk dirotasi ya, karena beberapa game di musim ini Crystal Palace, si Patrick Vieira itu kadang-kadang rotasi Edouard dan Benteke gitu di beberapa game. Nah, kadang-kadang Benteke main di tengah, atau kadang-kadang juga Edouard main juga di tengah gitu. Dan kalau sekarang sih memang Edouard lebih sering pasang di sayap ya. Tapi dengan baliknya beberapa pemain Crystal Palace, menurut gue bakal berubah lagi ke depannya. Tapi Benteke memang safe to say kalau gue bilang pemain yang bagus. Kalau kalian lihat shot mapnya pun juga cukup bagus ya. XG per shotnya juga cukup besar, dan XG per nantinya sendiri itu 0,42, dan expected assist-nya itu 0,19. Jadi ya gue cuma bisa bilang ini pemain cukup bagus karena gue nggak pernah lihat dia main secara detail ya. Jadi ya menurut gue sih Benteke layak untuk dipantau. Tapi kalau kalian mau beli sekarang juga, menurut gue oke-oke aja. Dan next itu Bernardo Silva dari City. Si Silva ini mungkin nggak terlalu dilihat oleh kita, mungkin gua aja gitu, karena Silva ternyata udah konsisten ngasih poin sejak game week 8 ya, seingat gua, dan dia baru blank sekali sejak game week 8. Sisanya dia pasti kasih gol atau assist gitu setiap game weeknya, setiap gamenya. Jadi untuk harga yang 7,2,
dan ownership-nya pun baru 8,4% ya. Masih diferensial menurut gua sih. Silva kedepannya dengan jadwal game week yang 6 game week kedepannya yang bagus City ini, menurut gua Silva bisa outscore Foden ya, yang kayaknya udah 2-3 game week ini mulai udah out of form kayaknya, atau mungkin bagian dari strategi ya si Pep aja, gue nggak tahu. Tapi yang jelas Silva ini memang lagi konsisten. Dan kalau kalian udah ketinggalan Foden, karena ownershipnya si Foden juga udah tinggi ya, dan lagi ngincar pemain City, terutama midfieldnya, menurut gue sih Silva layak dibeli karena jadwalnya bagus dan underlying statnya pun cukup bagus juga, walaupun dia baru 4 gol, assist 1, dan shot in the box pun juga nggak terlalu banyak ya, cuma 12 sepanjang musim ini. Dan kalau gue bilang sih kurangnya dari Silva itu memang dia nggak terlalu dia nggak terlalu eksplosif. Jadi kemungkinan untuk dia dapat double digit point itu sebenarnya cukup rendah. Tapi menurut gue selama dia bisa konsisten, menurut gue sih layak aja untuk kita beli ya. Jadi ya Silva dengan harga 7,2 worth it untuk kita beli. Dan watchlist pemain yang terakhir itu gue masukin kali ini Gimenez. Sebenarnya gue masukin Gimenez karena menurut gue nggak banyak pilihan pemain ya untuk dipantau. Mungkin Pukki atau Josh King gitu ya, tapi Josh King Watford jadwalnya nggak bagus juga untuk beberapa game week terdekat ini, dan Pukki pun gue masih ragu dengan performanya Norwich. Jadi ya menurut gue yang paling menjanjikan adalah Gimenez, karena Wolves sendiri itu 2 game week ke depan lawan Norwich dan Burnley. Dan menurut gue sih Gimenez cocok untuk kalian yang lagi cari pemain jangka pendek ya. Gimenez sendiri itu underlying statnya sebenarnya nggak terlalu bagus, karena dia main 12 kali baru cetak 3 gol, assist 2. Shot in the box-nya lumayan 22, tapi XG per nantinya itu cuma 0,29 dan expected assist-nya itu 0,17. Dan ya sebenarnya nggak terlalu spesial si Gimenez ini. Tapi menurut gue Wolves itu memang kuat di kandang, jadi ya kalau gue lihat juga sih Gimenez sering juga return kalau Wolves main di home ya. Jadi ya mungkin di Norwich mungkin 50-50 dia bisa gol atau assist, tapi di Burnley kemungkinan besar dia bisa return juga. Jadi ya sekali lagi kalau kalian lagi cari pemain yang jangka pendek, mungkin Gimenez bisa jadi pilihan gitu ya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Gue FPO Jon Snow, dan jangan lupa like dulu kalau kalian suka video ini, share, subscribe, dan komen juga kalau kalian punya pertanyaan seputar FPL ya. Dan kita ketemu lagi di video preview Game Week 13. Gue FPO Jon Snow, and I see you on the next video. Bye.